Nama saya Yasa Singgi. Saya adalah co-founder dan CEO dari Bazel, sebuah perusahaan strategic partner di bidang branding, marketing, dan advertising. Hari ini saya akan bercerita tentang branding dan humanity. Selama perjalanan saya 15 tahun di dunia bisnis, saya selalu berada di dunia brand. Dan tanpa saya sadari, branding sudah menjadi bagian besar dari hidup saya. Dan sebenarnya pada saat saya ingin membawakan sesi hari ini, saya cukup banyak merenung dan saya merasa branding sebenarnya bukan hanya lekat di kehidupan saya, tapi juga lekat di kehidupan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sadari sebenarnya, dari teman-teman bangun tidur tadi pagi sampai dengan datang ke ruangan ini, sebenarnya hidup kita sangat banyak sekali berkaitan dengan brand dan branding. Contohnya, kita bangun tidur, pas kita masuk ke kamar mandi, kita pilih sikat gigi, kita pilih pasta gigi, secara nggak sadar sebenarnya ada brand di sana. Dan kita nggak sadar sebenarnya kita memilih brand tersebut itu dengan banyak alasan tertentu. Entah mungkin karena ngelihat iklan di TV, karena ngelihat distribusinya merata di semua supermarket, atau alasan apapun itu. Terus teman-teman naik kendaraan, entah itu motor, mobil, ojek online, taksi online, datang ke sini, memilih taksi online mana yang teman-teman pakai, atau menaiki mobil mana yang teman-teman pakai hari ini, sebenarnya pemilihan kita terhadap mobil itu juga besar karena efek dari branding. Kenapa kita bisa pilih brand tersebut dibandingkan pilih brand lainnya. Sehingga sebenarnya tanpa kita sadari branding itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Termasuk pada saat teman-teman, utamanya Bapak Ibu, memilih anaknya untuk sekolah di SWA, itu juga bagian dari brand dan branding. Sehingga brand dan branding itu adalah kehidupan dari manusia yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah, hari ini saya akan secara singkat menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu brand, apa itu branding, dan bagaimana prosesnya terbentuk. Secara singkat, brand itu bisa kita definisikan sebagai identitas yang bermakna. Ada dua kata yang penting yang harus kita lihat di sini, identitas dan makna. Ini dua kata yang sangat membentuk apa itu brand. Apa itu identitas, apa itu makna. Saya akan coba kasih analoginya seperti ini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman mungkin di dekat rumahnya atau datang ke sebuah kota tertentu di Indonesia, akan ada aja tempat makan di kota tersebut yang sangat legendaris, yang semua orang yang datang ke kota tersebut selalu datang ke tempat makan itu, tapi pas kita datang ke tempat makan itu, tempat makannya kotor, jelek, nggak ada mereknya sama sekali, nggak ada identitasnya sama sekali, nggak pakai kasir, nggak bisa pakai edisi atau QR code, tapi ngantri banget. Dan bahkan orang bilang, kamu belum ke kota ini kalau belum cobain tempat ini. Tempat tersebut nggak punya identitas, teman-teman. Bahkan setiap orang yang menyebut tempat tersebut menyebut dengan nama yang berbeda. Oh, itu namanya ikan bakar Pak Tarjo. Yang lain bilang itu ikan bakar gerobak kuning. Yang lain bilang itu ikan bakar depan kali. Semua memberikan identitas yang berbeda terhadap tempat makan itu. Tapi tempat makan tersebut memiliki makna. Tapi itu belum menjadi brand yang bagus karena artinya dia belum punya identitas tapi sudah punya makna. Tapi ada juga brand yang mungkin kita datang ke mall. Dia tokonya pakai interior design, desainnya juga pakai graphic designer yang mahal banget. Tapi kita datang ke mall itu setiap minggu, tapi kita tidak pernah mau coba, bahkan tidak pernah ingat ada toko tersebut. Itu namanya brand yang punya identitas tapi tidak bermakna. Sehingga brand yang bagus adalah brand yang punya keduanya. Brand yang punya identitas dan juga brand yang punya makna. Nah, brand itu teman-teman terdiri dari dua sisi. Yang atas, yang terlihat dan terdengar, tapi brand yang sebenarnya itu adalah yang kita rasa. Sebenarnya pemilihan teman-teman dan Bapak Ibu terhadap apapun produk yang dipakai di rumah, yang kita pakai di badan, semuanya itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi yang paling penting lagi adalah apa yang kita rasakan terhadap brand tersebut. Orang membeli sebuah produk bukan hanya sekedar karena dia lihat
barang tersebut bagus atau dengar tentang barang tersebut bagus, tapi dia pengen beli barang itu untuk perubahan identitas dia setelah pakai barang itu. Pada saat orang beli Rolex, orang tidak beli untuk lihat jam tangan, tapi melihat identitas. Mau ada perubahan identitas tertentu, perubahan feeling tertentu setelah menjadi identitas yang baru. Itu dia brand, gabungan dari identitas dan makna. Brand itu adalah yang tersurat dan juga tersirat. Tersurat itu apa yang bisa dilihat oleh indera, tersirat apa yang bisa dirasakan, bukan dari indera. Dan banyak orang bilang gini, oh saya udah bikin bisnis, saya udah bikin produk, saya udah bikin brandnya. Tapi definisi brandnya adalah karena saya udah hire designer, saya udah bikin foto produk, saya udah ada tipografinya, fontnya, colornya, maka saya bikin brand. Sebenarnya pada saat teman-teman melakukan itu, teman-teman belum bikin brand. Itu baru bikin identitas, tapi belum bikin maknanya. Karena brand yang lengkap bukan hanya yang bagian atas, tapi soal service, mood, memory, vibes, dan experience. Itu yang disebut sebagai brand. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana bisa membentuk identitas yang bermakna? Manusia bisa tercipta yang namanya perasaan dan pengalaman terhadap brand tertentu, itu karena perasaan dan pengalaman masuk lewat 5 indera manusia. 5 indera manusia apa saja? Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, sekarang kita akan exercise satu persatu supaya teman-teman bisa ada bayangannya, oh ini yang maksudnya brand dan branding. Apa maksudnya brand lewat mata? Branding lewat mata. Pada saat teman-teman keluar ke jalan raya, terus malam-malam lapar, terus tiba-tiba kelihatan di pinggir pohon, itu ada sebuah lengkungan, padahal lengkungannya belum kelihatan full, tapi warna kuning. Kira-kira teman-teman udah tahu belum itu merek apa? It's a McDonald. Terus padahal teman-teman belum melihat ada tulisan McDonald. Teman-teman udah tahu itu McDonald. Namanya branding lewat mata. Karena McDonald konsisten menggunakan warna yang sama. Atau misalnya teman-teman, pengen datang ke rumah saudara atau rumah teman, pengen cari bingkisan, tapi belum bawa apa-apa. Di kejauhan lagi naik mobil, tiba-tiba di sebelah kanan atas, kelihatan ada satu kincir angin. Ada yang tahu itu brand apa? Holland Bakery. Artinya Holland Bakery menggunakan branding lewat mata. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi teman-teman. Saya tidak terafiliasi dengan partai politik apapun, tapi kalau kita ingat di Pilpres kemarin, ada yang ingat gak? Pasangan yang konsisten menggunakan warna biru, itu adalah pasangan siapa? Atau kalau kita pindah ke pesta politik tahun 2012, baju kotak-kotak. Ada yang ingat baju kotak-kotak itu baju siapa? Jokowi Ahok. Itu namanya branding lewat visual. Ada juga yang branding lewat lidah. Biasanya ini digunakan oleh brand F&B. Setiap kali saya ketemu sama coffee lover, setiap saya tanya, apa kopi paling enak buat lo? Semua jawabannya bilang, gue paling suka kopi yang paling creamy, Yas. Apa kopi paling creamy? Tuku. Jadi setiap brand bisa menggunakan masing-masing indera manusia untuk jadi target brandingnya dia. Kita contoh, exercise lagi. Siapa di sini yang kalau lagi pagi-pagi atau pulang-pulang, saya suka PP keluar kota Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bali. Saya lagi di jalan di airport, tiba-tiba saya lagi cepet-cepet masuk ke pesawat, tiba-tiba, gila nih, baunya kopi banget. Ada yang tahu brand apa? Roti Boy. Yang sangat mengganggu konsentrasi kita pada saat kita lagi lewatin. Atau kalau teman-teman sadarin, kalau teman-teman pergi ke mall, terus lewat sebuah toko sepatu namanya Charles & Kate, teman-teman akan menyadari Charles & Kate konsisten menggunakan parfum yang sama di semua toko retailnya dia. Itu namanya konsistensi lewat hidung. Konsistensi lewat kulit, karena saya punya anak kecil. Anak kecil saya usianya 2,5 tahun, dan sampai hari ini dia tidak pernah mau lepas bantal kesayangannya dia yang mereknya Baba. Baba melakukan branding lewat kulit. Menggunakan bahan yang paling enak, yang unforgettable buat orang. Atau seperti Uniqlo, dia menggunakan airism.
Karena dia melakukan branding lewat apa yang tersentuh langsung dengan manusia. Dan apa contohnya branding lewat telinga? Kalau teman-teman sadari, ada satu brand di Indonesia yang telah merasuki telinga kita sampai persepsi kita berubah. Contoh, saya pengen tanya ke teman-teman semua. Kalau saya bilang, saya sebut satu lagu, saya akan bawakan satu lirik lagu, teman-teman coba tebak, kira-kira ini lirik lagu dari lagu apa? Oke? Kalau ada lirik lagu, kalimatnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira ini merek apa? Teman-teman sadar gak? Dari Sabang sampai Merauke itu lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Tapi pas saya sebut dari Sabang sampai Merauke, apa yang ada di telinga kita? Dari Sabang sampai Merauke. Betul gak? Indomie seleraku. Artinya Indomie telah menggunakan branding lewat telinga. Bahkan Pilpres tahun 2004 atau 2009 pada saat Pak SBY kampanye, SBY pun menggunakan lagu Indomie untuk kampanyenya. SBY, SBY presidenku. Jadi bayangkan sebuah brand itu bisa mengubah kehidupan manusia. Tapi teman-teman, di 3 menit terakhir saya ingin menceritakan selain 5 indera manusia, ada 2 indera lagi yang paling powerful, yang bisa mengubah manusia terhadap brand. Yaitu adalah indera ke-6 dan indera ke-7. Wah, apa maksudnya indera ke-6 dan indera ke-7? Apakah ini mistik? Apakah ini spiritual? Ataukah klinik? Nah, saya akan kasih tahu ke teman-teman indera ke-6 dan indera ke-7 di akhir setelah kita lihat study case ini. Tahun 2012, pada saat ada Olimpiade di London, Nike kalah Beat sama Adidas. Sehingga Adidas yang memenangkan Beat sebagai sponsor utama dari Olimpik London tahun 2012. Lalu pada saat Nike kalah Beat, apa yang Nike lakukan? Nike membuat sebuah video kampanye yang seperti ini. Kita putar. Yes. There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Kira-kira teman-teman menangkap gak maksudnya Nike apa? Pada saat Nike kalah Beat untuk Olimpik London tahun 2012, Nike membuat sebuah video campaign. Dia mencari puluhan tempat di seluruh dunia yang namanya juga London. Karena Nike dilarang tampil di London, Inggris, dia mencari semua tempat di seluruh dunia. Cafe namanya London, taman bermain namanya London. Di tempat semua seluruh dunia itu yang dia boleh bikin video tanpa menyalahi aturan Olimpik. Dan dia bilang, greatness is not in one special place. No speech, no for superstar, but for everyone. Kita bahas satu study case lagi, nanti saya akan ceritain apa maksudnya indera ke-6 dan indera ke-7. Kalau teman-teman ingat, tahun 2016 mungkin ya, pada saat taksi online belum begitu familiar di Indonesia, terjadi demo yang sangat masif di Jakarta, di mana supir Bluebird marah karena dianggap mata pencahariannya jadi hilang karena ada taksi online. Sampai turun ke jalan marah-marah dan disebut beritanya Bluebird berubah menjadi Angry Birds. Dan pada saat itu terjadi, Bluebird membuat sebuah video campaign seperti ini.
Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Bayangkan sebuah brand di mana CEO-nya bikin permintaan maaf karena supirnya yang demo, dan perhatikan kalimat demi kalimatnya. Beri kami kesempatan, karena kami ingin ikut pertandingan. Izinkan kami untuk berbenah, karena kami ingin berubah. Apa indera ke-6 dan indera ke-7 manusia yang harus disentuh oleh setiap brand? Yaitu adalah pikiran dan hati manusia. Brand yang long lasting dan bisa menyentuh kehidupan manusia adalah brand yang dibuat dari hati dan akan sampai ke hati orang-orang yang menerimanya. So teman-teman, ini bukan hanya berlaku dalam konteks bisnis, karena kita semua sebagai manusia yang hadir di sini, masing-masing dari kita punya namanya personal brand. Kita diingat sebagai apa dan terkesan sebagai apa. Dan make sure apapun yang kita lakukan, wherever you go, go with all your heart. Thank you so much.